Halo guys, kembali lagi di Aktor Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Asmara Genset hari ini. Senin tanggal 25 bulan Agustus tahun 2025. Cerita berawal Akila dan Harry semakin dekat. Sementara Cantika terus merasa resah. Setiap kali melihat keduanya tertawa bersama, hatinya seperti teriris. Namun di depan orang lain, Cantika tetap bersikap manis, seolah tidak ada yang salah. Di sisi lain, Harry mulai menyadari perubahan sikap Cantika. Tatapannya sering penuh rasa iri dan ucapannya kadang mengandung sindiran halus. Harry tidak langsung menegur, tapi ia diam-diam mengamati. Ia ingin memastikan apakah kecurigaan Akila benar adanya. Suatu sore, saat latihan untuk lomba cerdas cermat, Akila meninggalkan tasnya di kelas karena terburu-buru. Begitu ia kembali, ia melihat Cantika berdiri di dekat tas tersebut. Wajah Cantika terlihat kaget, seolah sedang melakukan sesuatu. Namun sebelum Akila sempat bertanya, Cantika buru-buru pergi dengan alasan ada urusan lain. Perasaan Akila makin tidak tenang. Malam itu, isinya singkat, jangan terlalu berharap pada Harry, dia hanya menganggapmu teman. Tangan Akila gemetar membaca tulisan itu. Ia yakin tulisan itu bukan miliknya. Pertanyaan besar muncul, siapa yang menaruh catatan itu? Apakah Cantika? Ataukah ada orang lain yang sengaja ingin merusak hubungan mereka? Harry justru tersenyum tenang. Kalau benar ada yang ingin memisahkan kita, berarti hubungan kita cukup kuat sampai ada yang berusaha menghancurkannya. Ucap Harry sambil menatap mata Akila. Kata-kata itu menenangkan hati Akila. Ia merasa lebih yakin untuk tetap bersama Harry, apapun rintangannya. Namun, di balik itu semua, Cantika mulai menyusun langkah yang lebih besar. Ia sadar trik-trik kecil tidak cukup. Dalam pikirannya, hanya ada satu cara membuat Akila terlihat kembali dekat dengan Fatah di depan Harry. Dengan begitu, ia berharap Harry kecewa dan menjauh. Cantika pun mendekati Fatah secara diam-diam. Ia membujuknya untuk lebih sering berada di sisi Akila dengan alasan menjaga persahabatan lama. Fatah yang polos tidak langsung curiga. Ia hanya berpikir mungkin benar Akila butuh dirinya sebagai teman. Padahal, tanpa disadari, Fatah sedang dijadikan alat permainan Cantika. Hari-hari ke depan akan menjadi ujian besar bagi Akila dan Harry. Apakah mereka tetap bisa bertahan menghadapi tipu daya Cantika? Atau justru hubungan itu kembali retak karena kesalahpahaman? Beberapa hari kemudian, suasana di sekolah terasa agak berbeda. Fatah mulai sering muncul di sisi Akila. Kadang hanya sekadar menyapa, kadang ikut duduk saat jam istirahat. Bagi orang lain, itu terlihat biasa, tapi bagi Harry, pemandangan itu sedikit mengusik. Akila sebenarnya menyadari perubahan itu. Ia heran, kenapa Fatah tiba-tiba sering muncul lagi, padahal sebelumnya jarang berinteraksi. Namun karena tidak ingin menimbulkan masalah, ia tetap bersikap ramah. Sayangnya, sikap ramah itu justru membuat gosip baru muncul. Beberapa teman mulai berbisik bahwa Akila dan Fatah mungkin akan balikan. Cantika tersenyum puas mendengar bisik-bisik itu. Rencananya mulai berhasil. Ia bahkan sengaja memperbesar gosip dengan cara menceritakan ulang pada teman-teman lain. Seolah-olah Akila memang terlihat nyaman bersama Fatah. Harry yang mendengar gosip itu mencoba menahan diri. Yang penting aku percaya sama kamu. Tapi tolong, jangan biarkan orang lain salah paham soal kita. Akila terdiam membaca pesan itu. Ia tahu Harry sedang berusaha kuat, tapi rasa khawatirnya nyata. Tanpa pikir panjang, Akila langsung membalas, aku janji. Harry, aku nggak akan biarin orang salah paham. Kamu satu-satunya yang aku pilih. Pesan itu membuat Harry lega, meski ia masih menyimpan sedikit waspada. Keesokan harinya, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Saat pulang sekolah, tiba-tiba ada foto yang tersebar di grup kelas Akila dan Fatah. Terlihat berjalan bersama di koridor, seakan begitu dekat. Padahal, kenyataannya mereka hanya kebetulan pulang bareng karena arah rumah yang sama. Foto itu langsung menjadi bahan gosip panas. Banyak yang berspekulasi, dan tentu saja Cantika diam-diam ikut menyebarkannya lebih luas. Akila terkejut saat melihat fotonya. Dan yang pertama kali ia pikirkan adalah perasaan Harry. Benar saja. Beberapa menit kemudian, Harry datang menemuinya. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh pertanyaan. Akila, aku cuma mau tahu satu hal. Kamu masih sama aku, kan? Bukan sama dia? Tanyanya dengan suara pelan tapi dalam. Akila terdiam sesaat.
Hatinya nyeri melihat keraguan di mata. Harry, ia kemudian menggenggam tangan Harry erat-erat. Dengerin aku baik-baik, Harry, aku sama kamu. Cuma kamu foto itu. Cuma kebetulan. Jangan biarkan siapapun ngerusak kita. Harry menatapnya lama, lalu akhirnya menghela napas dan tersenyum tipis. Aku percaya kamu, Aquila, mulai sekarang. Apapun yang terjadi, kita hadapi bareng. Namun di balik pernyataan itu, Cantika semakin tidak tenang. Foto yang memperkeruh keadaan. Dalam hati, ia mulai berpikir untuk melakukan langkah terakhir, sesuatu yang lebih besar dan berani, meski berisiko ketahuan. Kemudian hari demi hari, Ken terus mendatangi kontrakan sederhana tempat Zara tinggal. Ia sering menunggu di depan pintu, mengetuk berulang kali, atau hanya duduk berharap Zara keluar. Usahanya dilakukan tanpa lelah. Hingga suatu malam, saat ia kembali datang, suasananya berbeda. Di balik pintu kontrakan, selain Zara, ada Fatah, sosok yang dikenal sebagai pelindung Zara. Kehadiran Fatah menambah ketegangan. Ken tetap berdiri dengan penuh keyakinan. Sementara Fatah mulai curiga pada maksudnya. Saat Zara akhirnya mengungkap bahwa Ken pernah mengganggunya, amarah Fatah pun meledak. Tanpa banyak bicara, ia menghantam Ken dan pertarungan sengit pun pecah. Malam yang sunyi berubah ricuh oleh suara tinju dan benturan tubuh. Zara berusaha melerai dengan penuh emosi. Ia berteriak dan memisahkan keduanya hingga akhirnya pertarungan terhenti. Dengan suara bergetar, Zara mengusir Ken dari hidupnya. Ia menegaskan tidak ingin lagi diganggu. Ken hanya terdiam, menanggung luka di wajah dan di hatinya. Meski tekannya belum padam, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Perlahan ia pergi meninggalkan kontrakan. Sementara Zara menutup pintu dengan hati campur aduk, lega, marah, sekaligus cemas. Namun, di sisi lain, Fatah sendiri masih sering datang, bahkan lebih sering dari sebelumnya. Ia tahu bahwa di balik keberaniannya, Zara masih menyimpan rasa cemas. Namun, Ken justru memilih menjauh sementara. Luka di wajahnya perlahan sembuh, tapi luka dalam hatinya semakin membara. Ia merasa gagal, tapi juga tidak rela menyerah begitu saja. Ada campuran amarah, kecewa, sekaligus obsesi yang tak kunjung padam. Sampai pada suatu malam, Ken duduk sendirian di sebuah warung kopi kecil di pinggir kota. Di hadapannya hanya ada secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Tatapannya kosong, namun pikirannya dipenuhi rencana. Ia teringat perkataan Zara yang tegas mengusirnya. Kata-kata itu menusuk, tapi juga menyalakan tekad yang baru. Kalau aku tidak bisa mendekatinya dengan cara ini, mungkin aku harus mencari cara lain, batinnya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama Raisa dan Mohan, sahabat-sahabat yang selalu memberinya dukungan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia sadar bahwa masalah belum benar-benar selesai. Fatah pun semakin curiga. Ia mulai menyelidiki lebih jauh tentang Ken, siapa keluarganya, latar belakangnya. Fatah menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ken ternyata memiliki masa lalu kelam yang jarang diketahui orang. Kehilangan, penolakan, dan rasa kesepian yang panjang membuatnya tumbuh menjadi sosok keras kepala dengan obsesi yang berlebihan. Temuan itu membuat Fatah bimbang. Di satu sisi, ia ingin menjaga Zara sepenuhnya. Di sisi lain, dan malam itu, ketika Zara mulai merasa hidupnya kembali tenang, suara ketukan pintu kembali terdengar. Hatinya langsung berdegup kencang. Fatah, yang kebetulan ada di dalam segera berdiri, matanya menajam. Zara menatapnya dengan cemas, lalu perlahan membuka pintu. Dan benar saja di hadapan mereka, berdiri Ken dengan wajah penuh tekad, berbeda dari sebelumnya. Rasa takut bercampur amarah, langsung menyeruak. Fatah, yang berdiri di sampingnya, sudah mengepalkan tangan siap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, kali ini Ken tidak langsung memaksa. Wajahnya terlihat lebih tenang, meski sorot matanya tetap tajam. Ia menatap Zara tanpa berkedip, lalu berbicara dengan suara rendah, namun jelas. Zara, aku datang bukan untuk bertarung lagi. Aku cuma mau bicara. Sekali saja. Setelah itu, kalau kau tetap tidak mau melihat aku akan pergi. Kata-kata itu membuat Zara semakin bingung. Baginya, sulit mempercayaikan. Namun sebelum ia sempat menjawab, Fatah langsung menyela. Suaranya keras, penuh kewaspadaan. Tidak ada lagi pembicaraan. Kau sudah cukup membuat dia menderita. Pergi sekarang juga, sebelum aku benar-benar kehilangan kesabaran. Ken tetap tak bergeming. Ia mengalihkan pandangannya kembali ke Zara, seakan tak peduli dengan ancaman Fatah. Aku hanya ingin kau mendengar satu hal dari aku.
Setelah itu, aku tak akan datang lagi. Zara menarik napas panjang. Di satu sisi, ia muak dan lelah. Di sisi lain, tapi untuk dirinya sendiri, agar tidak ada lagi tanda tanya yang membebani pikirannya. Dengan suara bergetar, Zara akhirnya berkata, "Kalau memang itu yang kau mau, katakan, tapi jangan terlalu lama." Ken tersenyum tipis, senyum yang lebih terlihat pahit daripada bahagia. Ia menundukkan kepala sejenak, lalu mulai berbicara. "Aku tahu aku salah. Aku terlalu memaksa, terlalu keras kepala. Tapi kau harus tahu, alasanku bersikap seperti itu bukan semata karena aku ingin memiliki kamu. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Zara, aku hanya ingin ada seseorang yang tetap tinggal, yang tidak meninggalkan aku seperti yang lain. Dan entah kenapa, aku melihat itu di dirimu." Suasana hening. Ken melanjutkan, suaranya lebih lirih, "Aku memang salah. Aku sadar sekarang. Perasaan yang kupikir cinta itu sebenarnya hanya obsesi. Aku hanya takut sendirian. Tapi itu tidak bisa jadi alasan untuk menyakitimu. Untuk itu, aku minta maaf." Mata Zara mulai berkaca-kaca. Ia tak pernah membayangkan Ken bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Zara sendiri terdiam lama, sebelum akhirnya membuka suara. Suaranya tegas namun lembut, "Ken, aku menghargai kejujuranmu. Tapi maaf, aku tidak bisa memberikan apa yang kamu cari. Jadi tolong, tepati katamu sendiri. Pergi dan jangan kembali lagi." Ken terdiam. Air matanya hampir jatuh, namun ia menahannya. Perlahan, ia mengangguk. "Baik, aku mengerti." Untuk pertama kalinya, Ken benar-benar berbalik pergi tanpa perlawanan. Fatah menghampiri, berusaha menenangkan. Meski masih menyisakan waspada, di dalam hatinya ia tahu, malam itu sesuatu telah berubah. Nah, cukup sekian untuk alur cerita film Asmara Genset hari ini. Terus bagaimana kelanjutan ceritanya? Tetap saksikan sinetron Asmara Genset hari ini pukul 17 hanya di SCTV. See you next video. Terima kasih.